bersama dengan PEM 211010103 dari sebelah saya. Nama saya Natasha Putlestari, NPM 211010103. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 yang akan menjelaskan tentang haji dan umroh untuk tugas mata kuliah fikih, SMP, dan MTs. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian ibadah haji. Ibadah haji wajib bagi umat Islam yang telah menunaikan syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji Dzulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah, tiba 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Rangkaian ibadah haji itu sudah dimulai sejak bulan Syawal, Dzulhijjah, dan Dzulqa'dah. Berikut ini tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama yaitu memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti raya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh termasuk pakaian dalam. Dan 2 yaitu niat ihram atau haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati. Seperti ini niatnya. Nawaitu hajjah wa akhrata biha lillahi ta'ala, yang artinya aku niat melaksanakan haji sekaligus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan tertentu ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Talbiyah adalah bacaan yang disurahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umrah. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Berikut ini bacaannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang seterusnya wukuf di padang Arafah. Berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lainnya sebagai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dari kunci ibadah haji. Pada saat pelaksanaan wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa seperti Allahumma lakal hamdu kalladzi taqlu wa khairu mimma naqulu, Allahumma lakal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika mabi wa laka rabbaturati, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa waswasati sadri wa syatatil amri, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji bihi raji. Dan selanjutnya mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan salat maghrib atau isya dapat melaksanakan dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Di Musdalifah jamaah haji melaksanakan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama mabit dilakukan sampai selesai salat subuh. Setelah itu jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Selanjutnya melontar jumrah Aqabah. Setibanya di Mina setelah meletakkan barang membawa di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai bacaan Bismillahi Allahu Akbar, yang artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Waktu melontar jumrah biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Selanjutnya tahallul awal. Setelah melontar jumrah Aqabah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima, melakukan hubungan sama istri. Bacaan doa tahallul, Allahumma ja'al likulli syakhri nuran yaumal qiyamah. Dan seterusnya tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga tanggal 10 Dzulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Al-Aswad dan berakhir di sana pula.
bacaan doa tawaf yaitu subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma imana bika wa tasaddika bikita bika wa fa'abika wa tiba ali sunnati nabiika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ini as'aluka afwa wal afiyata daimah fi dini wa dunya wal akhirah wa fauza bil jannati wan najati minan nar. Dan seterusnya yaitu sa'i. Setelah melakukan tawaf ibadah dilanjutkan melakukan sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum mulai sa'i dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bibada'ullahi bihi rasulillah. Kemudian ketika mengerjakan sa'i dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan yaitu selanjutnya tahalul kedua. Setelah melakukan sa'i kemudian dilanjutkan dengan tahalul kedua. Dengan tahalul ini berarti seorang telah melakukan 3 perbuatan yakni melontar jumrah aqabah, tawaf ifadah dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan suami istri. Selanjutnya mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Hijjah. Pada tanggal 10 Hijjah para jamaah melempar jumrah aqabah, sedangkan pada tanggal 11 juga barulah mereka melontar 3 jumrah yaitu ula, wusta dan aqabah masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Hijjah, namun ada juga para jamaah yang melontarkan ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Hijjah sore harinya dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal, sedang para jamaah yang melakukan pelontaran jumrah sampai tanggal 13 Hijjah sore harinya mereka disebut nafar tsani. Dengan selesainya kegiatan pelontaran di atas, bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiron, selesai seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang menjalankan haji ifrad masih diharuskan mengerjakan umrah, yaitu dimulai dengan ihram untuk umrah lalu tawaf sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umrah berarti selesai seluruh rangkaian kegiatan ibadah hajinya. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Mekah dan kembali ke tanah air harus melaksanakan tawaf wada atau perpisahan. Caranya sama dengan tawaf wada, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sa'i dan dengan berpakaian biasa. Demikianlah pembahasan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang umroh. Umroh yang pertama itu pengertian umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Umroh ini juga sering disebut dengan haji kecil. Yang kedua yaitu syarat-syarat umroh. Syarat-syarat umroh yang pertama itu Islam. Seseorang muslim atau seseorang yang beragama Islam dianjurkan atau disyariatkan untuk melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu balik. Seorang muslim atau seorang yang telah memasuki masa balik itu dianjurkan atau disyariatkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Tetapi bukan berarti anak kecil maupun bayi sekalipun tidak boleh melaksanakan ibadah umroh. Mereka bisa melaksanakan ibadah umroh asalkan keluarganya bisa memberangkatkannya. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Berakal sehat itu maksudnya orang memiliki akal sehat, tidak gila maupun tidak terkena gangguan jiwa, sehingga mereka itu bisa membedakan baik dan buruk untuk diri sendiri maupun sekitarnya. Yang keempat yaitu merdeka. Merdeka ini maksudnya bebas atau merdeka dari perbudakan. Yang kelima itu istihaah, yaitu mampu. Seorang muslim itu harus memiliki kemampuan baik secara fisik, jasmani dan rohani maupun secara ekonomi dan finansial. Yang ketiga itu rukun-rukun umroh. Rukun umroh ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ihram. Ihram itu niat untuk memulai melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua itu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan dimulai dari titik Hajar Aswad. Yang ketiga itu sa'i. Sa'i ini berjalan kecil atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ini dihitung 1 kali sa'i. Seterusnya itu yang keempat itu tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut bagi pria dan wanita. Yang kelima yaitu tertib. Tertib ini maksudnya dilakukan secara tertib atau secara berurutan. Maksudnya dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu dilakukan secara berurutan. Selanjutnya itu tata cara pelaksanaan umroh.
Sebelum kita melakukan ihram atau niat ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu memotong kuku, menyisir rambut, mandi, dan mencukur kumis. Yang kedua itu memakai wangi-wangian. Yang ketiga itu mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram. Di sini tuh ada pakaian biasa ada pakaian ihram untuk laki-laki dan ada pakaian ihram untuk perempuan. Kalau pakaian ihram untuk laki-laki itu 2 kain ihram, yang satu tuh disarungkan dan satunya itu diselendangkan. Sedangkan untuk wanita pakaian ihram itu seperti ketika sedang sholat, yaitu jilbab yang menutupi seluruh rambut, baju menutupi aurat, dan tidak boleh terlihat rambut ataupun kulit, sehingga yang boleh kelihatan itu dari pergelangan tangan sampai ujung kuku dan area wajah, dan tidak boleh memakai cadar ataupun niqab. Yang keempat itu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat ini yaitu sholat sunnah sebelum ihram. Sholat sunnah ini sama halnya dengan sholat sunnah biasanya, yang membedakan yaitu pada rakaat pertama itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua itu disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Niatnya yaitu usolli sunatan ihram rakaataini lillahi ta'ala. Setelah kita melakukan beberapa hal itu, barulah kita mengucapkan niat ihram atau niat umroh. Niatnya yaitu nawaitu umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Seterusnya kita masuk ke Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan. Selanjutnya kita melakukan tawaf. Melakukan tawaf ini yang pertama itu pundak kiri kita ini sejajar dengan Hajar Aswad dan tidak boleh menengok ke belakang. Putarannya ini berlawanan dengan arah jarum jam dan dimulai dari titik Hajar Aswad. Putaran ini 7 kali putaran. Selanjutnya tawaf ini memiliki sunah-sunah. Sunah yang pertama yaitu tawaf ini berjalan kaki. Pada putaran pertama sampai ketiga itu disunahkan untuk berjalan cepat, dan pada putaran keempat sampai ketujuhnya disunahkan untuk berjalan biasa. Dan setiap kali kita mengelilingi Hajar Aswad itu disunahkan untuk kita tuh menciumnya. Tetapi kalau kita tidak bisa menciumnya, kita cukup melambaikan tangan atau memberi isyarat dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Selanjutnya itu kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dengan niat watahidu min maqami Ibrahim musholla. Yang selanjutnya itu adalah sa'i. Sa'inya berlari kecil-kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ini dihitung 1 kali sa'i. Disunahkan untuk jamaah laki-laki pada setiap melintasi lampu hijau, jadi disunahkan untuk berjalan cepat, sedangkan untuk perempuan itu berjalan biasa. Doa sa'i yaitu Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bima ba'da Allahu Akbar wa rasuluh, inna safa wal marwata minna syai'alillah. Yang keempat itu tahalul. Tahalul itu mencukur atau menggunting beberapa helai rambut. Untuk laki-laki itu disunahkan baginya mencukur habis semua rambutnya, dan bagi perempuan itu hanya memendekkan sepanjang ujung jari saja. Dengan melakukan tahalul ini berarti menandai selesainya ibadah umroh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini kami akan mempraktikkan cara pemakaian baju ihram. Yang pertama untuk perempuan. Pakaian ihram perempuan itu sama halnya ketika kita ingin sholat, yaitu jilbab yang menutupi seluruh rambut, baju yang menutupi aurat, yang boleh terlihat tuh dari pergelangan tangan sampai ujung jari dan area wajah atau muka. Kaki juga itu memakai kaos kaki dan tidak boleh memakai niqab ataupun cadar. Sedangkan untuk laki-laki, di sini laki-laki tidak boleh memakai kain yang berjahit, dia harus kain warna putih. Cara pemakaiannya seperti ini kurang lebih. Jadi tarik. Nah, untuk sarungnya sendiri dia juga tidak boleh memakai kain yang berjahit. Jadi membutuhkan 2 kain yang tidak berjahit. Satu untuk sarung atau bawahan, yang kedua untuk atasan untuk laki-laki. Baik, selanjutnya yaitu tawaf. Untuk tawaf sendiri kita bisa membaca niat tawaf, yaitu Allahumma inni nawaitu tawafa baitika muazzamihi sab'ata asyawatin fasyiru li wa taqabbalahu minni bismillahi Allahu akbar wa la ilaha illa hamdu. Nah, untuk mengelilingi Ka'bah itu dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Untuk setiap putaran itu memiliki doa masing-masing, tapi untuk mempersingkat waktu kami menggunakan doa talbiyah. Cara berputar ketika tawaf yaitu searah dengan arah jarum jam, seperti berikut ini. Dengan membaca lafaz talbiyah, la
labbaik Allahumma labbaik labbaik alaika wa ni'mata. Udah. Nah, seperti itu yang sudah kami contohkan. Itu dilakukan selama 7 kali putaran dan membaca doanya masing-masing. Baik, tata cara melakukan tawaf ini pertama tuh pundak kiri kita itu sejajar dengan Hajar Aswad dan tidak boleh menengok ke belakang. Terus tuh putaran tawaf ini berarahan dengan arah jarum jam dan tawaf ini putarannya sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ini memiliki sunnah-sunnah. Yang pertama yaitu tawaf ini berjalan kaki. Pada putaran ke-1 sampai ke-3 ini tawaf ini disunahkan untuk berjalan cepat, dan pada putaran ke-4 sampai ke-7 ini tawaf ini disunahkan untuk berjalan biasa.